bisa membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan ke depan pimpin doanya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemberian kepada demikian durasi singkat ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nah, terima kasih. Nah, sekarang saya mau cek dulu kehadiran anak-anak saya. Hadir semua? Ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajarannya, kita menyanyikan dulu lagu nasional, nah, yang dipimpin oleh Delta dulu. Silakan Delta pimpin lagu nasional yang di depan. Baik, mari kita bernyanyi dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita memulaikan pembelajaran kita. Nah, pada minggu lalu telah kita belajar mengenai teks prosedur. Iya kan? Ya, Pak. Ada yang tahu tentang pengertian teks prosedur? Nah, apa silakan? Itu suatu teks yang dilengkapi oleh panduan untuk melakukan sesuatu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang menganalisis struktur teks prosedur serta dengan ciri kebahasaan. Pada pembelajaran ini kita tidak hanya belajar sekilas saja. Kita tentunya punya target yang harus dicapai oleh peserta didik. Salah satu target itu yang kalian tempuh pada pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan dan teks prosedur yang dibaca tanpa ada kesulitan. Target kedua, mempresentasikan ciri dan struktur teks prosedur dengan mudah. Sebagai tujuan pembelajaran, Peserta didik menganalisis struktur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur berupa kalimat imperatif, deklaratif, verba aksi, bentuk pasif, kata keterangan, ejaan, dan tanda baca. nah, itu dia tujuan pembelajaran kita. Di dalam pembelajaran ini, kita tidak hanya dituntut untuk menambah pengetahuan, juga kita dituntut untuk profil pelajar Pancasila. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, silakan si Liberty. Berkebinekaan global. Artan nomor 4, mandiri. Gaby, kreatif. Si Semasa, bernalar kritis. Sebagai materi bahan ajar kita yaitu tentang menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita masuk pada materi, silakan amati video ini, yaitu judulnya Resep membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Kadina. Kali ini aku akan membuat nasi goreng ala Solaria yang enak banget. Kalau gitu, yuk langsung kita praktekin. Aku akan bikin untuk 1 porsi, jadi aku siapin 1 piring nasi. Bahan lainnya ada 2 siung bawang merah, 1
1 siung bawang putih, 2 buah cabai merah keriting, 1 buah cabai hijau atau merah yang besar, daun bawang secukupnya, 1 butir telur, 4 buah bakso, aku pakai bakso sapi dan bakso ikan. Bumbu-bumbu lainnya akan aku sebutkan saat memasak ya. Nah, ini bawangnya mau aku ulek dulu. Kemudian iris-iris cabai keriting dan cabai besar. Baksonya. Sekarang kita mulai masak. Pertama masukin dulu telurnya. Lalu masukkan bawang yang sudah dihaluskan. Masukkan cabai dan masak hingga layu. Sendok makan minyak ikan. Sendoknya ini aku pakai sendok takar ya, jadi 1 sendok makan. Dapatnya banyak karena bentuknya bulat ikan. Dan kalau pakai sendok makan biasa, kayaknya mungkin 2 sendok deh. Karena kalau kecap ikannya kurang, rasanya tuh kurang mantap. Terus masukin bakso. Aduk-aduk sampai baksonya lumayan mateng, baru masukkan daun bawang. Lalu masukkan nasi. Ini porsinya agak jumbo ya. Tambahkan setengah sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh kecap asin, 1/4 sendok teh lada, dan setengah sendok teh lego ayam. Oke, langsung aja kita cobain nasi gorengnya. Lala, kelihatannya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget. Emang rasanya nggak 100% sama dengan Solaria, tapi ini udah enak banget untuk masakan nasi goreng rumahan. Kalian mesti cobain deh pokoknya. 11-12 lah sama di restoran. Nah, itu tadi ya slide video yang telah kita simak ya. Jadi sekarang kita masuk pada pertanyaan tematiknya ya. Nah,
Pertama, siapa di sini yang pernah membuat nasi goreng? Saya, Pak. Udah pernah membuat nasi goreng? Sudah. Enak? Enak. Nah, bagus. Pertanyaan formatif kedua, bagaimana cara membuat nasi goreng yang lezat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Cara membuat nasi goreng itu agar lebih lezat, yaitu kita menggunakan bumbu yang bertujuan untuk nasi goreng tersebut menjadi lebih enak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman. Untuk pertanyaan ketiga, kenapa nasi goreng menjadi favorit orang Indonesia? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena nasinya diberi bumbu sehingga menjadi enak. Iya, karena nasinya diberi bumbu menjadi Enak. enak. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan keempat, mengapa banyak jenis nasi goreng? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena tergantung selera seseorang dan bumbu-bumbu yang digunakan. Iya, betul. Tepuk tangan. Pertanyaan terakhir, hal apa yang membuat nasi goreng berbeda dibanding makanan lainnya? Saya, Pak. Ya, silakan Dewi. Karena nasi goreng telah diberikan bumbu sebagai penyebab. Oh, oke, tepuk tangan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada materi, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita analisis strukturnya. Struktur itu adalah susunan, ya kan? Ya, susunan ketika kita itu membuat sebuah teks prosedur yang ingin kita capai. Pada bagian ini, peserta didik akan mempelajari secara rinci bagian-bagian struktur teks prosedur. Membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Pada kegiatan ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks prosedur yang baik. Selain itu, pada kegiatan ini kamu akan berlatih melengkapi dengan pilihan kata yang tepat, memperbaiki penggunaan bahasa, tanda baca, ejaan, dan mengubah kalimat sehingga menjadi teks prosedur yang baik. Itulah mengenai analisis struktur. Berikut ini struktur teks prosedur itu. Nah, satu-satu nanti saya suruh untuk membaca. Struktur teks prosedur itu satu. Silakan baca Fernando. Bagian pendahuluan, pernyataan tujuan. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Iya. Jadi struktur pertama itu adalah bagian pendahuluan. Nah, yang menjadi struktur kedua silakan dibaca. Alat dan bahan. Teks prosedur cara membuat suatu berupa alat dan bahan. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Nah, jadi seperti pada tayangan video tadi, untuk membuat nasi goreng tentu kita memerlukan bahan dan alat. Ya, bahan-bahan itu yang sama seperti bumbu tadi. Ya, alatnya ada alatnya. Ada tadi kan? Ada. Nah, kira-kira apa tadi alatnya yang digunakan? Ada wajan, ada tempat goreng, ada kan? Iya. Nah, apalagi tadi alatnya? Ada pisau, ya kan? Iya. Nah, selanjutnya sebagai struktur berikutnya, nah, silakan dibaca semasa adil. Ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari teks prosedur. Langkah-langkah berisi tantangan kegiatan atau tentang kronologi. Nah, langkah-langkah ini adalah proses untuk mencapai suatu tujuan tadi. Tujuannya ada di pendahuluan, ya kan? Iya. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentu kita harus mempunyai langkah. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, ya, yaitu ciri kebahasaan
teks prosedur. Apa saja bahasa-bahasa yang ada dalam teks prosedur? 1. Baca Gaby. Kalimat efektif. Isi kalimat hemat, logis, dan sesuai ejaan yang disempurnakan. Iya, itu ciri bahasa pertama. Yang kedua, baca Rafael. 2. Penggunaan kalimat perintah imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna perintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulis. Contoh, ambilkan, buanglah. Nah, jadi kalimat perintah ini sering kita menggunakan sehari-hari ya kan? Ya, sering kan? Paham dengan kalimat perintah? Paham. Ciri berikutnya. Ya, silakan dibaca apa? Kalimat saran. Dapat kalimat saran contoh sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Iya. Ciri kebahasaan keempat. Silakan baca. Kalimat larangan. Misalnya ada kata jangan, tidak, boleh, tidak. Nah, jadi kalau ada kata jangan, tidak boleh, dilarang, berarti itu adalah kalimat larangan. Itu sangat penting sekali pada teks prosedur agar kita itu tidak salah menggunakan alat. Ya. Nah, kalau sempat salah menggunakan alat, sudah jelas kita tidak mendapatkan hasil yang sangat baik. Yang kelima, baca. 5. Kata hubung urutan. Kata hubung yang menjelaskan urutan. Misalnya, pertama, kedua, selanjutnya, lalu, kemudian, dan terakhir. Nah, ya, kata hubung ini sama hanya dengan konjungsi. Ada kata-kata yang menghubungkan antar kalimat kalau dia dalam kalimat. Karena kita itu memakai bentuk urutan untuk membuat langkah-langkah teks prosedur itu, nah jelas kita memakai kata pertama atau kedua atau selanjutnya, lalu, kemudian, dan terakhir. Nah, sekarang Bapak membagikan tugas setiap kelompok. Ya, tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu nanti akan kita presentasikan di depan. Kegiatan yang lain akan memberi tanggapan. Paham? Paham. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang merasa kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya, silakan tanyakan sama Bapak. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah bisa dikerjakan. Nah, silakan dibaca teksnya. Teks 1, ya, baru teks 2, baru dijawab pertanyaan di belakang ini. Ini pertanyaannya. Ya. Teksnya ini kelompok 5. Teks 1 resep nasi goreng. Kedua, ada cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Dibaca, kalau sudah dibaca baru kerjakan lembar ini di belakang. Ada jawabannya, ada 3 pertanyaan. Jawab. Boleh dibuka, boleh dibaca. Bagi. Biar teman-teman lain bisa membacanya. Saling diskusi. Ya, boleh. Selanjutnya, apa di pakainya yang sudah ada boleh dibuka untuk pakainya.
Iya bukan. Iya bukan pasti. Kita di depan ya. Ya, Pak. Tapi yang lain menanggapi. Kalau ada yang perlu disampaikan terhadap kelompok yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. 4 orang ke depan. 4 orang. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks prosedur, resep membuat nasi goreng, dan cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Pertama, apa isi dari masing-masing teks prosedur tersebut? Isi dari teks prosedur resep membuat nasi goreng pertama yaitu menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah serta bahan yang kita gunakan saat membuat nasi goreng. Kedua, pada teks cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri, yaitu menjelaskan kepada kita bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri kita sendiri agar lebih semangat lagi untuk belajar. Kedua, perbedaan struktur dari teks resep membuat nasi goreng dan teks struktur cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Teks resep membuat nasi goreng memiliki struktur pertama pendahuluan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan terakhir tidak memiliki penutup. Sedangkan pada teks cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri memiliki struktur pendahuluan atau tujuan, namun tidak memiliki bahan dan alat, namun memiliki juga langkah-langkah serta penutup. Yang saja hasil diskusi kami. Jika ada saran, tanggapan dari teman-teman yang lain, silakan. Ya silakan kalau ada tanggapan, mungkin ada saran dari teman-teman, diberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil kelompok 5 di depan. Ya silakan. Menurut saya penjelasan dari kelompok 5 itu sudah bagus. Sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 5 silakan kembali ke tempatnya. Nah, satu kelompok lagi kita tampilkan, yaitu kelompok sajak. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kami ini dari kelompok saya. Hasil diskusi kami yaitu mengenai prosedur resep membuat nasi goreng dan cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Pertanyaannya yaitu apa isi dari masing-masing teks prosedur tersebut? Yang pertama, resep membuat nasi goreng yaitu isi dari masing-masing teks prosedurnya yaitu cara membuat nasi goreng. Yang kedua, cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri yaitu motivasi belajar untuk diri sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa saja perbedaan struktur dari kedua teks prosedur tersebut? Yang pertama, resep membuat nasi goreng memiliki struktur yaitu pendahuluan atau tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan tidak memiliki penutup. Yang kedua, cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri memiliki struktur yaitu pendahuluan atau tujuan, namun tidak memiliki bahan dan alat, langkah-langkah, serta penutup. Sekian saja hasil diskusi kami. Jika ada saran dan tanggapan dari teman-teman kelompok kami, kami silakan. Ya, silakan kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan kepada kelompok sajak di depan. Silakan. Menurut saya hasil penjelasan dari kelompok sajak sudah bagus. Silakan berikan aplaus untuk kelompok sajak. Untuk kelompok sajak. Itulah hasil tugas kita. Nah, sekarang sudah dikerjakan tadi di selembar kertas. Sekarang saya kumpulkan LKPD-nya. Ya.
sekarang kita masuk pada refleksi. Pertama, manfaat apa yang kamu dapat dari materi ini? Ya. Nah, nanti sebelum itu masih kita perlu pada refleksi, ya. Kita simpulkan dulu, ya. Kita bersama-sama menyimpulkan materinya. Bagian pendahuluan, pengetahuan dan tujuan, awal dan bahan, langkah-langkah, penutup atau kesimpulan. Materi kita selanjutnya menulis teks prosedur dengan menggunakan ciri-ciri bahasa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Tadi kita sudah mengetahui strukturnya, sudah mengetahui ciri kebahasaannya, maka pada pertemuan berikutnya kita menuliskan sebuah teks prosedur. Sebelum kita akhiri, saya membawa kita di dalam doa Siliber. Belakang liber, pimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Apa yang baik, apa yang mengucapkan di dalam surga, terima kasih atas pertolonganmu dari pagi sampai siang hari ini. Semoga rencana Tuhan tanpa dan terima kasih yang telah memberikan semua. Mungkin ada akan dapat, aku juga engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, demikianlah untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.